Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Neng Yuli Pinkaini dari Pendidikan IPA di mata kuliah Etika Islam. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai etika berkeluarga. Di sini saya mengambil tema yaitu membangun keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Langsung saja, etika berkeluarga adalah suatu nilai moral, sikap dan perilaku yang mengatur hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya agar tercipta keamanan, kenyamanan, keharmonisan, dan saling menghargai. Maka dari itu, terciptalah suatu kata yang menyebutkan bahwasanya rumah adalah sekolah pertama dan keluarga adalah guru pertama. Maka dari itu, ciptakanlah suatu keluarga yang harmonis, yang senantiasa saling menghormati sehingga menimbulkan keamanan, kenyamanan bagi anggota keluarganya. Barulah itu bisa disebut keluarga yang harmonis dan bisa menumbuhkan seorang anak yang juga sehat mental dan tubuhnya. Nah, pada slide ini saya menemukan ada suatu kasus di Karawang di mana seorang ayah membunuh bayinya, dan kita disadarkan bahwasanya pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan juga pada balita, bahkan bayi yang baru lahir. Ini biasanya dari kasus-kasus yang sebelumnya, biasanya ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kesehatan mental seorang orang tua. Maka dari itu, sebelum punya anak, baiknya kita menyiapkan secara finansial ataupun secara mental agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Selanjutnya, ada tujuan dari etika berkeluarga. Yang pertama, menciptakan suasana rumah yang aman, damai, dan harmonis, sehingga orang-orang yang berada di rumah pun akan merasa dirinya aman, terus kesehatan mentalnya pun akan terjaga, sehingga apapun masalahnya akan bisa dihadapi dengan kepala dingin ataupun musyawarah. Ketika dalam keluarga itu harmonis, terasa aman, damai, dan secara apapun masalahnya akan bisa diobrolkan dengan baik-baik. Yang kedua, dari hal-hal itu akan tumbuh rasa saling menghargai dan saling menghormati antara anggota keluarga. Yang ketiga, untuk menghindari sikap yang saling menyalahkan. Contohnya, ketika dalam keluarga itu ada suatu masalah, mereka akan mencari solusinya, bukan malah sibuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, untuk membentuk karakter dan tanggung jawab bersama sebagai keluarga. Nah, dalam keluarga tentunya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, aman, damai, tentram, dan terhindar dari konflik-konflik serta hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pegangan anggota keluarga. Contohnya seperti saling menghormati, bertanggung jawab,
jujur dan terbuka antara anggota keluarga, adil dan tidak memihak atau biasanya suka disebut pilih kasih, harus mendahulukan musyawarah, dan yang terakhir harus saling menjaga perasaan juga ucapan agar terhindar dari menyakiti orang lain. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, etika anak terhadap orang tua dan juga sebaliknya. Bukan hanya ada etika anak kepada orang tua, namun orang tua kepada anak pun ada aturannya. Seperti kalau etika anak kepada orang tua, mendengarkan nasihatnya, tidak membantah, menghormati, membantu pekerjaan rumah, berperilaku sopan, menjaga bahasa atau tidak berbahasa kasar, tidak menyentak, dan tentunya harus mendoakan orang tua, kebaikan orang tua, apapun kondisinya. Dan yang sebaliknya, bagaimana orang tua bersikap kepada anak pun itu ada aturannya. Seperti yang pertama, sebagai orang tua tentunya harus mencurahkan, harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Bukan hanya materi saja yang diberikan kepada anak, namun anak pun sangat-sangat butuh kasih sayang dan peran orang tua dalam hidup mereka. Yang selanjutnya ada menjadi contoh ataupun teladan dalam sikap juga perkataan, agar mereka bisa lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk ketika mereka mempunyai teladan dan contoh yang baik. Ada juga nih, tidak membanding-bandingkan anak. Seringkali orang tua itu ada yang seperti ini, lihat tuh anak ibu itu, lihat tuh kakak kamu gitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena dengan itu mental anak akan down atau mereka merasa kita tuh gak pantas, kita tuh ngerasa mereka tuh gak bisa, jadi mereka tidak mengeksplor dunia mereka sendiri. Dan sering juga ada orang tua yang ketika anaknya ingin berpendapat malah dilarang, seperti ibu ini direspon sama ibunya malah anak kecil mah gak usah tahu. Nah, seperti itu. Dan ya, ketika anak salah seharusnya ditegur, dinasihati dengan cara dididik, bukan malah direndahkan, dihina ataupun apapun itu. Nah, dalam keluarga itu pasti ada suami istri. Suami istri pun mempunyai etikanya, baik itu suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami. Nah, sebagai suami yang pertama harus menjadi pemimpin yang bijaksana, bukan mendominasi. Yang kedua, harus menghargai pendapat istri. Yang terakhir, harus menafkahi istri lahir dan batin dengan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada etika istri. Yang pertama, harus menghormati suami dan menjaga kehormatan keluarga. Yang kedua, harus mau diajak musyawarah, bukan malah mengambil keputusan secara sepihak. Dan yang terakhir, tetap menjaga komunikasi yang baik dan sopan. Ada kata-kata nih, keluarga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang paling mau memperbaiki dalam keluarga. Nah, agar dalam keluarga selalu harmonis dan rukun, tentunya kita harus menjaga komunikasi. Kita
kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar. Bagaimana sih etika berkomunikasi dalam keluarga? Yang pertama, tentunya dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Dan kalau mengungkapkan pendapat itu dengan tidak merendahkan. Terus ketika marah, hindari berteriak. Terus ketika ada yang marah atau yang berpendapat harus didengarkan terlebih dahulu, jangan malah ingin menjawab atau memotong perkataan orang lain atau memotong lawan bicara. Dan yang terakhir, memberikan ruang untuk berbicara secara bergantian agar menemukan solusi atau itu pun bisa disebut musyawarah. Nah, dalam keluarga itu pastinya bukan selalu ya, pastinya sekali dua kali pernah ada konflik. Maka dari itu, ketika konflik datang, kita harus bisa mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam keluarga? Yang pertama, dengan cara menenangkan emosi sebelum bicara. Yang kedua, mendengarkan tanpa memotong perkataan lawan bicara. Yang ketiga, yang dicari adalah akar masalah, bukan siapa yang salah. Dan yang keempat, harus mengutamakan solusi dan kompromi atau musyawarah bersama. Dan yang terakhir, harus meminta maaf ketika salah dan harus memaafkan ketika kita yang disakiti. Nah, kesimpulannya adalah hidup berkeluarga bukan soal sempurna, tetapi hidup berkeluarga adalah hidup yang saling melengkapi. Etika adalah pondasi agar setiap keluarga merasa aman, dihargai, dan dicintai. Ingat, keluarga yang baik dibangun dengan etika, cinta, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.